saya lewat gang belakang tuh. Nah, ini ada cewek nih, saya bilang gini kan. Ya dibilang boy bang. Nah, Montok lo ya. Sekel. wah jagoan saya deh. Ya habis itu saya lihat ini orang dan dia keluar kan, pakai tank top ya kan, pakai celana short lah ya, maksudnya kan. Cuma yang gue takutin, hukum tabur tuai berlaku nggak sih, maksudnya kan gue punya anak perempuan gini loh, maksudnya kelakuan gue kayak gini. Tapi gue benar-benar udah menutup diri bang, gue mau tobat. Dan YouTube. Oleh jejak backpacker dan jejak backpacker. Apalagi? Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi, jejak backpacker. Dalam segmen Bule bukan Bang Ale. Meskipun saya tidak setampan Bang Ale, tapi cuma saya satu-satunya host yang bisa bikin kamu nyaman. Oke. Kali ini saya kedatangan narasumber yang dulu waktu masih remaja, masih bujangan lah ya. Tapi katanya sampai nikah juga masih sih. Narasumber saya ini pejantan tangguh, playboy, suka bermain wanita. Waduh. Gimana kisah narasumber kita ini? Bagaimana dia bisa bermain dengan banyak wanita? Seperti apa sih cara dia dalam merayu wanita hingga banyak wanita yang bertekuk lutut? Kita sambut saja Bang Franky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Mukanya ganteng juga, pantesan. Tinggi, gede. Jempolnya kali. Bang Franky, terima kasih nih udah mau datang ke studio kita nih. Jauh-jauh dari negeri sebelah ya. Di mana Bang tinggalnya Bang? Saya tinggal masih daerah sini sih, Bekasi. Bekasi tetangga berarti. Ya Bang, saya penasaran nih. Di luar tadi kita udah dengar-dengar kisi-kisi dari Bang Franky nih. Wah, keren juga sih Bang pengalaman hidupnya nih. Cuma sekarang masih berjalan atau udah tobat nih? Alhamdulillah udah bang. Udah ya. Udah. Alhamdulillah sudah punya anak istri ya Bang. Amin udah. Udah ya. Udah. Nah, cuma saya masih penasaran nih gimana sih ceritanya dulu Bang Franky nih. Bisa dimulai aja kali Bang. Oke, silakan Bang Franky. Jadi awalnya tuh kayak apa ya? Kayak pergaulan kali ya. Jadi kita nongkrong ya wajar kalau kita masih ABG usia 18 tahun, 19 tahun. Nah, di situ kita kayak saling unjuk gigi lah Bang. Dapetin wanita tapi yang belum ada pasangan nih. Nunjukin gigi gimana maksudnya? Unjuk gigi dalam artian apa gimana ya? Kayak Oh enggak. kayak gimana ya? Kayak maksudnya kayak oh gue bisa nih. Oh, gitu. Oke. Oh, masih masa tongkrongan sama anak Iya, muda lah ya. sama di situ. Jadi yang kita incer nih kayak maaf nih ya, kayak istri orang gitu kan. Istri orang. Iya. Waduh. Karena kalau di tongkrongan saya nih lu tuh belum jadi laki kalau belum bisa pacarin bini orang gitu Bang. Nah, rame itu 5 orang 6 orangan lah saya. Pokoknya kalau ada warga baru atau di mana kenal sama perempuan nih, itu yang udah bersuami Bang, Yang diincar. yang diincar. Artinya si perempuan ini ikut nongkrong atau cuma Ya kadang ada tetangga apa kayak warga baru di lingkungan tongkrongan kayak gitu Bang. Apa karena temen punya temen nih gitu, kayak gitu. Jadi kita tuh kayak oh iya udah kita coba deh semua. Nah teman saya udah dapet nih
ceritanya. Satu, dia buka laundry tuh awalnya tuh. Oke. Jadi kayak buka usaha laundry. Nah, suaminya ini kan kerja tuh ya, maksudnya. Nah, dia masuk tuh di situ. Oke. Nah, didapetin tuh cewek itu. Ya wajar lah bang, namanya kita suka sama orang, apa sih yang kita harapin kalau bukan intim atau cuma tentang itu kan. Ya laki-laki Nah, lah ya. laki-laki lah ya, apalagi yang bersuami, mungkin dia lebih pengalaman gitu kan. Nah, semua antusias tuh. Oh iya, mungkin dia enak nih. Ya udah, saya coba deh. Ya, dapat tuh pertama. Mungkin karena apa ya? Ini kan pertama saya pernah kenal gitu sama perempuan ini, dan saya kan tinggal merit nih, tinggal nikah sama dia. Nah, awal mula saya jadi kayak apa ya, kayak dibilang predator atau gimana. Dia itu habis nikah itu ketemu saya bang, dan dia yang nantangin saya, gue mau punya anak dari lu gitu kan. Ya, yang namanya kucing dikasih ikan bang, siapa yang nolak ya kan. Padahal dia baru nikah nih. Baru nikah baru 1 minggu kalau nggak salah. Iya. Sorry, tapi sebelum nikah udah kenal tuh belum nih? Jadi mantan saya Oh, dia. mantan. Oke. Saya kan pas dia nikah udah dong putus lah. Maksudnya dunia dia, dunia saya gitu kan. Nah, dia kembali lagi nih karena dia tahu tongkrongan saya, dia datang tuh. Akhirnya dia ngajak jalan, ya ujung-ujungnya ya udah kita buka kamar gitu kan. Kan zaman dulu nggak ada bang aplikasi merah, aplikasi apa kan. Iya kan. Tahu-tahu tinggal datang ke TKP gitu kan. Oke. Oh, ya udah, dia cuma minta satu, gue mau punya anak dari lu. Saya pikir kan lu udah punya suami. Ya udah, gue mohon. Dia, oke. Tapi emang namanya Tuhan juga nggak berkehendak ya bang ya, nggak jadi dah tuh. Maksudnya nggak jadi berhubungan? Maksudnya nggak jadi dianya. Oh, Hubungan mah tapi tetap bang. buang di dalam. Kalau di dalam mah jangan ditanya lah. Apalagi dia punya suami kan, kita lepas tanggung jawab dong ya kan. Anggap aja cuma nanam benih doang kan ya kan. Iya. Itulah tuh. Nah, udah selesai di sana tuh. Nah, saya coba deket lagi sama perempuan. Tapi yang saya lihat teman saya ini masih jalan sama bini orang kan. Saya sampai garuk-garuk kan, kok bisa ya? Oh ya udah. Ya udahlah, lu belum jadi laki lu kalau belum kayak gini. Oke. Gue terima tantangan lu, ya kan. Padahal dia nggak tahu tuh teman saya kalau saya masih berhubungan tuh sama mantan pacar saya kan, gitu. Dapatlah tetangga saya tuh bang. Nah, saya kan pulang kerja tuh. Namanya saya lewat gang belakang tuh. Nah, ini ada cewek nih, saya bilang gini kan. Ya dibilang boy bang. Nah, Montok lo ya. tinggi besar gitu kan, Bangkok ya kan. Pokoknya waduh, Bangkok dah pokoknya dah. Sekol. Wah, jagoan saya deh. Ya habis itu saya lihat ini orang kok lagi ngerokok aja kan. Saya tanya teman saya, itu siapa cewek? Ah, dia orang baru ngontrak di kontrakan itu. Oh ya udah. Nah, akhirnya namanya saya juga melihat juga, wah kayaknya agak sedikit nakal nih perempuan ya kan. Saya habis mandi, saya keluar lagi. Nah, saya ngajakin minum tuh sama teman saya. Ternyata dia juga mau minum awalnya tuh Si cewek ini. Nah, cewek ini mau minum. Mau minum ya, bagi dong, dia. Oh ya udah, ntar dulu ya mbak. Iya nggak apa-apa. Kan gue cuma ngasih dia segelas lokian gitu ya. Iya. Dia mintanya malah gelas gede dong, katanya kurang segini. Wah, nih orang keren juga nih. Ya udah, namanya saya juga lagi punya uang kan. Mbak mau pulang apa enggak? Enggak, ntar aja. Ya udah, saya beli lagi ya, saya keluarin uang nih. Ini beli lagi nih, jalan lagi gitu kan. Mungkin juga
termasuk kayak pancingan juga dikit bang, ya kan. Iya, iya, iya. Nah di situ intens tuh ngobrol. Saya nanya, Mbak udah punya suami belum? Udah. Hah? Saya kaget. Udah. Kok Mbak boleh begini? Ya gitu dah. Suami saya masing-masing katanya, dia sama kehidupannya, saya sama kehidupan sendiri. Oh gitu. Oh ya udah. Kenalan deh tuh, udah lama kenalan, ngobrol. Tukeran nomor handphone kan. Malamnya aja bang, saya coba pancing aja kan. Gue engas nih, ya kan gue bilang gitu kan, udah ya. Engas. Iya, gue belak-belakan bang, ngomongnya. Iya, lu abis minum ya, jadi begini ya. Iya kan lu sama. Iya gue juga sama sih katanya kan. Tapi ada laki gue gitu. Gue gimana ya? Gue bilang, udah deh, nanti aja. Kalau dia kerja, kalau dia masuk malam tuh gimana kan? Gue gituin kan dia. Udah, pas berapa hari kemudian mau lah tuh dia. Gue bilang, jangan di sini, udah di kontrakan gue. Ya nggak dah, lu gila, gue gituin aja kan. Dan pada akhirnya gue ajak aja buka kamar lagi tuh dia. Tapi gue masih berhubungan juga sama mantan gue bang. Iya. Enggak, permainannya gimana? Permainan apa ya? Ya namanya anak satu gitu kan. WOT ya. Wah udah pak kacau deh pokoknya deh. Apalagi WOT. apa ya dibilang itu ya? Woman on top. Ngulek. Gaya bambu terbelah deh pokoknya. Anjir. Iya. Ya itu deh kata gue, aduh kacau nih. Dibilang nanti lagi ya. Lah, kok nih orang malah jadi kayak ketagihan kan? Nah gue kan namanya dikasih lagi kan, gue pengen juga kan. Ya udah kita pulang tuh sore. Malamnya tetap dia bang, dia masih, kalau zaman dulu kan zaman SMS gitu ya. Gue kangen nih, gue juga sama kangen sama apa? Kangen sama itu katanya peluru, dia bilang gitu kan ya. Oh ya udah ya gue bilang. Mau punya lu agak lain sih. Nggak tahu deh gue. Nggak kalau punya gua kan buntek tuh. ngegelitik di dalam kali gue. udah kacau kan ya. Aduh gue lama-lama gue takut kan, namanya tetangga bang. Takut namanya lama kelamaan namanya bangke kan, takut kecium juga kan, gue jadi malu bang. Apalagi gue bujangan. Iya. Ya kan, ini bini orang. Lama kelamaan nambah tahun udah tuh gue kendor-kendorin tuh. Jadi gue nggak nyari kesibukan, nggak di situ lagi tuh. Gue keluar lagi. Ternyata gue main lagi sama teman-teman gue. Circle lagi gini juga bang. Jadi yang dia pengen tuh bukannya perawan ya, maksudnya kayak bini orang gitu kan. Selalu ya. Iya nggak tahu, gue bingung. Gue kesini, wah begini amat. Ini orang, gue pura-pura polos aja kan. Apa rasanya sih? Enak tahu. Oh ya udah, dikenalin lagi lah tuh gue. Ternyata gue punya usut, cuma beda RW lagi bang. Yang baru kenalnya. Iya, beda RW lagi. Dan bini orang juga. Jadi suaminya tuh kayak apa ya? Kupro ya bang, kupro deh. Apa itu kupro? Kuli proyek gitu. Oh. Kuli proyek. Oke. Jadi jarang pulang gitu. Iya gitu lah pokoknya. Dari dia kan bilang kerja di Banten itu kan kayak seminggu sekali. Dan gitu kayak anaknya kan udah lumayan gede kan. Ya cuma beda sama gue itu berapa tahun tuh ya? 8 tahun lah. Dia masih umur 29-an kalau nggak salah tuh. Oh masih muda. Ya, gue sikat aja lagi kan. Lu sikat lagi? Ya, gue sikat lagi, kenapa ya? Karena gue udah 2 orang nih. Udah gue ngerasain gitu kan sama bini orang. Dan gue cuma, kalau jadi, gue gak bakal tanggung jawab bang. Jadi gue cuma muasin nafsu gue. Dan gue yang bikin pertanyaan gue tuh, nih perempuan dapat apa? Maksudnya gitu kan. Iya. Masa dia tega sih dia ngianatin suaminya kan kayak gini kan. Gue juga nggak tahu lah, namanya gue juga masih belum bisa mikir ke depan gitu kan. Iya. Nah disitulah gue udahlah bodo amat mau gue pikirin, yang penting gue keluar ya kan, mau nggak mau
Yang penting jadi anak apa enggak, ya itu ada suaminya yang tanggung jawab gitu. Jadi lu agak tenang lah Agak ya. tenang. Tapi emang selama ini kayak gue main sama pemain sih bang, kayaknya bang. Jadi perempuan ini nggak pernah ketahuan gitu. Dan situasinya mendukung. Iya mendukung pas mungkin pas gue lagi kayak menggebu-gebunya kan. Di umur 20, 18 itu kan udah mulai naik kan, udah mulai bener-bener kayak menggila gitu kan. Nah disitulah gue belum pernah bang namanya dapetin kayak cewek masih perawan apa gimana gitu, nggak pernah gue. Pokoknya yang gue tuju tuh bini orang aja pokoknya. Oke. Soalnya gue nggak pernah mau ngeluarin di luar gitu intinya. Jadi kan kalau yang tanggung jawab ada suaminya dong. Iya, iya. Nanam benih aja gue. Ini udah lama deh tuh gue. Akhirnya gue lama-lama apa namanya kayak gue mau nyari yang perawan aja deh. Maksudnya gitu kan, yang nggak beresiko gitu kan. Seandainya kalau dia hamil atau gimana kan, gue bisa tanggung jawab, gue bisa nikahin. Tapi ya emang gue nggak dikasih jalan kali buat Tuhan ya buat hamilin orang ya. Nggak pernah bang namanya hamil gitu bang. Padahal gue udah keluarin di dalam, di mana gitu kan. Bukan 1, 2 orang, 3 orang itu. Bahkan anak sekolah, anak SMA, baru kelas 1 gitu kan. Ya kalau dia demen ya gue sikat aja kan. Gue bohongin aja, gue bilang, jadi kita ke kos-kosan temen gue, pada itu hotel bang. Kan namanya anak sekolah nggak pernah tahu mana kos-kosan mana hotel gitu kan. Iya, iya. Dan itu masih perawan. Masih perawan. Gue tinggalin bener-bener tuh. Lu buang di dalam. Gue buang di dalam nggak jadi juga. Nggak jadi juga. Nggak jadi juga tuh alhamdulillah ya maksudnya. Dosa banget gue. Lanjut. Pokoknya gue punya niat nih kalau gue udah nikah, gue pengen tobat dan berhenti. Karena gue takut bang. Nanti ketika gue punya istri gue digituin sama orang. Iya. Apalagi namanya hukum tabur tuai. Gue paling takut gue. Makanya ada salah satu temen gue yang baik banget sama gue, selalu ngasih tahu, udah lu tobat, lu mau punya anak, lu mau nikah nggak? Iya. Lu mau berbalik ke mereka? Enggak, gue. Ya udah, gue maksain tuh buat tobat, nggak kenal lagi sama suami orang, sama istri orang gitu kan. Nah, gue jalan lurus aja nih. Sampailah gue di titik nikah kan. Nah, habis di titik nikah nih, terus gue kehilangan gitu dong bang. Maksudnya dipisahin takdir kan. Nah, Maksudnya kehilangan gimana nih? jadi meninggal. Istri gue kan meninggal nih. Oh, istri meninggal. Istri meninggal. Oke. Habis istri meninggal, nah gue jadi sendiri kan. Disitulah bang, itu liar lagi gue. Oh, balik lagi tuh. Balik lagi tuh perasaan itu timbul lagi. Karena apa, gue orang yang nggak bisa kesepian bang sebenarnya. Gue pengen ada yang nemenin gitu kan. Tapi gue nggak mau punya status. Oh iya, iya. Ya. Egois ya. Nah pada saat gue kerja kan, cerita gue kerja nih. Jadi kurir ekspedisi ceritanya nih. Awal ini ya. Awal lagi kayak gini nih. Gue nganter barang gitu kan ke satu customer, dan dia keluar kan pakai tank top ya kan, pakai celana short lah ya maksudnya kan. Itu kan gue mikir gini bang, ini gue nganter loh maksudnya ya. Pas keluar, oh iya tunggu sebentar ya, maksud gue kan pakai handuk lah atau pakai ini kek, enggak kan ya. Yummy. Udah kelihatan lagi belahannya kan ya. Udah gitu nggak pakai apa ya, nggak pakai kan, aduh kata gue. Cuma pada saat itu gue nggak gubris bang, karena gue posisi gue kerja. Nggak pakai. Iya kan pentilnya kan kalau gitu kan ya. Gue cuma astagfirullahaladzim, gue ada aja sih ya maksudnya ya. Ini kayak jiwa gue yang lalu tuh meronta-ronta jadinya. Oh ya udahlah. Kebetulan berapa hari kemudian ada lagi paketnya dia. Oh, orang yang sama nih. Orang yang sama ceritanya. Nah, tadinya kan gue nggak save tuh nomornya, terus gue save nomornya. Kakak, ini ada paket nih, gini. Oh, emang abang di mana?
masih jauh sih, paling sekitar 1 jaman lagi lah. Ya udah bang, nggak apa-apa, saya tunggu. Oke, dengan pakaian yang sama juga bang. Pas saya datang tuh, nah akhirnya kan saya tanya dong, kok saya cueknya apa gimana ya, nggak tahu cuek, nggak tahu, nggak punya malu juga sih. Saya tanya gini, mbak emang nggak ada suaminya? Ada, lagi kerja, dia bilang gitu kan. Oh lagi kerja. Emang kenapa mas? Enggak, maaf mbak ya, pakaian mbak, saya bilang gitu kan. Oh iya maaf ya bang. Iya. Nah pas sudah selesai saya kerja, saya antar paketnya, saya chatting bang, karena itu kan bisa nge-save nomor kan. Saya WA, kakak paketnya sesuai kan? Saya cuma ini doang bang, kayak alibi lah, cuma basa-basi doang dah. Iya. Oh iya benar sesuai, kata dia. Makasih ya mas ya, katanya gitu kan. Oh iya kak, emang mas tinggal di mana? Dia udah nanya gitu kan. Wah saya kan nggak pernah mau ngaku bang, saya tinggal di mana bang. Saya bilang daerah Bekasi juga kak, nggak jauh kok dari sini. Saya bilang gitu kan. Nanti kalau ada paket saya kabarin ya. Kan dia udah mau tutup obrolan nih. Saya terusin lagi bang, saya pancing lagi. Sibuk nggak? Saya bilang gitu kan. Enggak. Memang kenapa? Saya mau nelpon boleh gak? Oh boleh. Ntar ya nungguin suami saya tidur. Ya udah saya telepon dah tuh bang. Lama-lama saya rayu dah gini. Mbak, gimana ya, saya ngeliat mbak ya? Gimana apanya sih? Saya kan agak malu gitu kan. Akhirnya saya belak-belakan aja. Saya pusing mbak kalau ngeliat mbak. 2 kali ngantar paket saya jadi pusing. Pusing kenapa bang? Ya pakaian mbak kayak gitu gimana nggak bikin pusing, saya bilang gitu kan ya. Iya. Emang ada yang salah, dia bilang gitu kan. Nggak ada yang salah sih, cuma agak sedikit seronok aja mbak, saya bilang gitu kan. Oh ya udah deh, nanti saya ganti. Tapi nggak apa-apa sih mbak, kalau buat saya doang ya kan. Kalau yang lain pakai yang bagus sih, pakai yang ketutup. Kok gitu bang? Udah buat saya aja ya. Ih, katanya bisa aja sih. Iya kan, saya rayu-rayu kan lama-lama tuh. Saya rayu deh tuh. Habis saya kagum mbak sama mbak. Kagum aja deh pokoknya deh. Kayak rayu-rayu kan tuh. Nah pada saat jam yang sama juga bang, saya suruh buka bang. Saya PCS kan, mbak video call aja yuk. Tapi jangan berisik, dibilang gitu. Ya udah. Saya dibilang dia pindah ke kamar mandi dulu kan, karena dia rumahnya tingkat kan, jadi kayak suaminya di bawah, dia di atas. Dia pakai tank top ya kan. Coba dong buka dong. Buka apanya? Ini ya mau lihat. Benar mau lihat, tapi jangan di screenshot, dia bilang gitu ya. Iya enggak. Akhirnya dibuka bener sama dia. Aduh, tambah pusing nih. Udah jam 12 malam kan ya. Aduh, udah kagak bisa tidur saya kan. Wah kacau nih. Lama-lama coba yang bawah. Dia mau bang, lama-lama bang. Dibuka juga nih, katanya kan. Nah, habis itu saya nanya sama dia, kok mau sih? Padahal kita kan belum ada status. Emang kenapa? Dia ngomong, masnya suka kan sama saya? Saya bilang aja iya. Yaudah saya juga sama. Oh ya udah kan. Habis dari situ tuh bisa keluar nggak? Bisa sih, tapi cuma 3 jam. Itu bang saya jemput di gang rumahnya dia bang. Jam 2 malam sampai jam 5. Saya ajak aja dia kan. Itu saya nggak ada modal apapun. Saya nggak ngasih uang, saya nggak ngasih apa. Jadi kayak, oh dia nyaman mungkin nih kenal sama saya gitu. Padahal cuma sebatas telepon. Cuma dikasih apa sih? Kasih lihat sedikit gitu kan. Saya bawa tuh salah satu apartemen di Bekasi kan. Akhirnya dia mau bang. Nah ternyata pas dia mau itu saya tanya, emang udah berapa lama? Udah hampir mau 1,5 tahun, dia bilang gitu. Emang kenapa? Emang lagi gak harmonis, saya bilang gitu kan. Enggak, katanya dia udah di talak 2 kalau nggak salah itu kan. Cuma masih serumah, cuma beda kamar. Oh ya udah nggak apa-apa lah. Ya udah saya main deh tuh sama dia. Habis main sama dia berapa kali tuh ya, nggak tahu, udah saya lupa.
satu malam itu ya kan. Saya pulangin ya kan, sampai saya kesiangan kerja tuh. Kesiangan kerja, nanti kalau paketnya dia lagi, saya bingung kan, malu nih, gimana ya? Bodo saya cuek aja lah. Ternyata intens bang, dia tahu saya yang bawa nih paket aku, nanti aja ya sayang, dia bilang gitu kan ya. Oh, iya. udah sayang-sayangan. Iya, udah sayang-sayangan bang. Dia bilang, kenapa sih? Nggak apa-apa. Kapan? Dia bilang gitu. Oh jadi dia yang nagih kan? Oh kapan? Nanti deh, minggu depan saya libur. Oke. Kebetulan pas minggu depan saya libur, dia alasan tuh pergi ke Priuk lah sama saudaranya, dibilang di bawa motor saya taruh di penitipan kereta ya kan, dia saya jemput tuh. Saya buka kamar lagi di sana. Akhirnya udah di sana dia tuh dia dibilang, bentar ya, kenapa? Dia mau cukur dulu tuh bang sebenarnya. Cukur apa? Cukur bulu kemaluannya dulu tuh. Oh. Dibilang dibotak, dia bilang wah. Saya bilang wah nih parah nih. Saya ketemu hiper juga nih sebenarnya. Dicukur tuh sama dia sengaja. Iya, cukur sengaja sama dia. Dia berarti emang apa? Dia ini doyan juga ya. Kayaknya sih emang doyan. Cuman ya kan karena ada masalah lagi kelas sama suaminya ya kan. Jadi kurang jarang disentuh. Iya. Padahal kenal sama saya kenal cuma sebatas doang gitu kan. Maksudnya enggak bener-bener sering jalan. Ya ngobrol paling waktu ditelepon itu doang sih malam itu. Cuma 1 jam lah kita ngobrol gitu kayaknya. Oke, lanjut. Nah, saya main sama dia kan. Cuman yang saya bete gitu ya, sama kayak jenuh gitu lama kelamaan. Ini orang kayaknya kayak mau minta status sama saya bang. Jadi dia mau cerai sama suaminya, dia nuntut saya buat nikahin dia gitu kan. Nah akhirnya kan saya kan, apalagi saya juga mikir ya, masa belut bisa ditangkap sih pakai tangan kosong, gak mungkin kan ya kan. Udah, ya saya yayain aja kan, saya yayain terus. Ternyata pas dia cerai bang, ya kan, saya berhenti kerja dong. Nah, gimana punya uang kan kalau misalnya dia lagi pengen, saya aja nggak kerja. Posisinya gimana mau buka kamar. Dia kayak apa ya, padahal tuh kayak nggak pernah saya ngasih makan, ngasih minum sama dia, beliin apa gitu buat dia, nggak pernah bang. Nggak pernah ada effortnya saya ke dia gitu, tapi dia mau sih, itu yang saya bingung ya kan. Iya, dia butuh itu aja sih. Iya, haus akan, mungkin karena ya karena ini sawahnya nggak pernah disiram. nggak tahu deh. Enak juga sih kayaknya. Enak juga. Aduh. Tapi emang Bang Franky nggak ada niat gitu untuk jalin hubungan serius sama dia gitu? Nggak ada. Cuma Nggak ada. nafsu doang. Pokoknya saya ketika sendiri tuh saya udah nggak mau punya status sama siapa-siapa bang. Yang penting saya bisa ngelakuin sama orang gitu ya. Ya udah, kita have fun aja gitu. Meluapkan hasrat lah ya. Ya meluapkan hasrat. Dapat lagi. Dia udah ketutup nih. Maksudnya udah saya nggak sering chat, sering telepon. Datang lagi nih bang. Perempuan. Saya bilang gini ya, sama temen saya lagi bercanda. Men, itu siapa? Nggak tahu men. Ada yang menonjol tapi bukan bakat men. Gitu kan. Ini ketutup men kepala kita men. Iya. Berapa itu ya ukurannya? Gede banget. Nggak tahu sih kayak gini sih. Satu doang kayak gini loh. Aduh. Sama dia tuh, wah nggak bisa nih kayak nih. Agak sulit mungkin ya kan. Namanya orang pakai masker kan, pakai kacamata gitu kan, pakai hijab, tapi kayak apa ya? Bahasa sekarang apa sih? Solehot. Nggak tahu deh. Tobrut apa sih itu? Ya, tapi dia berhijab. Berhijab. Tapi Cuma, pakaiannya ketat. ya ketat gitu bang. Kalau jalan kan kayak gini-gini kan. Aduh, saya kan lagi
minum ya. Gini tuh maksudnya gimana? Maksudnya kan kalau keberatan mungkin bang ya kan, kalau jalan Oh. kayak jalan begini. Makanya saya bilang sama teman saya, men ada yang menonjol tapi bukan bakat. Kalau teman saya tuh, sikat men. Ya udah, lu yang maju ya, gue yang bungkus. Oke, katanya gitu kan. Temen gue nih bang, yang ini nih apa namanya, yang kenalan, tapi dia yang gue eksekusi. Oh, teman lo yang kenalan, lo yang eksekusi. Iya, karena gue kalau kenalan langsung nih gue nggak apa ya, kayak ini bukan gue, maksudnya gue biasa minta nyolong nomor handphone gitu. Gue pengennya gitu tuh. Cuma karena gue nggak berani gitu ya. Tapi ketika gue udah dapet nih, udah masuk perangkap kayak misalnya udah gue chat lagi apa, dia nggak bakal lepas pasti. Oke. Dapat lah itu gue. Dan ini istri orang juga. Katanya sih janda, nggak tahu. Ternyata masih istri orang juga kan. Nah gue juga nggak tahu bang. Udah gitu, gue dikasih makan, kasih duit, gimana? Kayak enak ya kan? Oh. Gue bilang ini dia nih yang gue cari ya. Jadi pada saat dia pengen gue pengen ya, yang penting sama-sama bisa gitu kan. Ya kan gue bilang sama dia, gue nggak mau ada status, kita cuma hepan. Semua yang udah sama gue tuh gue selalu kayak gitu, gue cuma hepan sama lo, gue nggak mau ada status, ada jenjang buat ke depan gitu kan. Oke. Gue lumayan tuh, maksudnya 8 bulan apa 9 bulanan gitu sama dia tuh ya. Sampai kredit motor gue aja kebayar tuh sama dia tuh, dibayarin sama dia. Oh, sama nih perempuan. Iya. Wah, gue pokoknya tuh makan dibawain, pokoknya kayak rokok dikasih gitu kan. Gue mau minum, ya kan dimodalin. Gue bilang, ini duitnya nggak habis-habis dari mana ya kan? Usut punya usut ya mungkin dari suaminya bang, gitu kan. Gue juga nggak tahu suaminya di mana adanya gitu kan. Lama kelamaan nih cewek kayak ngajak gue nih, kayak ngajak serius gitu kan. Lama kelamaan kok ada yang beda nih. Ini perempuan kayak apa, pengen ngajak gue serius nih, pengen milikin gue satunya. Cuman kan gue nggak bisa. Gue emang niat nanti suatu saat gue bakal mau serius, tapi nggak sekarang gitu kan. Ya udah, mungkin dia berharap kali kan. Sama dia tuh gue nggak pernah namanya modal bang, bayar apartemen lah, bayar inilah, selalu dia semua. Pokoknya gue cuma modal motor aja sih, cuma nganter aja udah. Sama itu. Iya. Sama terong. Pokoknya kalau main nih, ya udah, gue pengen sediain minuman ya, gue bilang gitu ya kan. Iya, dibeliin sama dia. Oke. Jadi gue cuma nurutin dianya aja sih gitu. Kayaknya emang hyper juga sih bang, kayaknya bang. Iya. Kayaknya yang gue dapet kayaknya hyper juga. Oke. Orang dia apa ya? Kayak minta terus gitu kan. Emang ini ya, emang hyper ya. Kayaknya gitu kan. Dapat lagi gue dari dia nih, masih jalan sama dia nih, masih habis ngelakuin nih. Seminggu kemudian gue dapat lagi nih, kenal juga gue di situ, di tongkrongan itu bang. Ini tongkrongannya bahaya nih, gue rasa tongkrongannya nih yang bahaya nih. Bukan tongkrongannya sih bang, individunya mungkin ya, maksudnya. Maksudnya kan lu dapatnya di tongkrongan itu terus. Sekarang gimana ya, kayak kalau buat jalan nggak bener ada aja gitu ya, maksudnya jalannya. Setan itu emang ini ya. Pokoknya gue kasih jalan katanya. Iya, dapat lagi gue. Itu dari aplikasi Ungu pertama, ya kan. Yang ini belum nih, gue tahan dulu nih ceritanya nih. Dari aplikasi Ungu nih. Ini orang keren juga ya kan. PNS gitu kan. Buset, gede lagi aja nih, saya bilang gitu kan. Itu juga bang, perempuan tuh. Itu sampai dia bang yang ngajakin saya, ayo kita kapar, gue bayar, kita tinggal masuk. Gue nya nggak mau bang. Cuma sama dia gue nolak tuh. Kenapa? Karena gue lagi fokus nyari uang gitu kan. Ah udahlah, gue capek, maksudnya
Ngadenin cewek-cewek yang kayak begini nih, maksudnya nih enak emang hidupnya, cuma udahlah nggak usah lah. Bukan tante sih bang, maksudnya masih muda, umurnya 30-an gitu. Cuma ya mereka bilangnya pada single kan, saya nggak tahu kan dia masih single atau punya suami. Kenal sama saya kan dia bilangnya single gitu. Saya nggak punya kuota, kirimin kuota dong. Nih dikirimin. Jemput bisa nggak sini? Bisa sih. Oh ya udah. Baru ketemu aja kan, udah meluk ya kan, udah ngeraba-raba. Saya giniin aja. Ini siang-siang ngapain sih? Ayo. Enggak deh. Males saya bilang gitu kan, nanti ya seharian saya bilang gitu kan. Ya udah. Nah, dari yang ini lagi nih, yang lama ini masih tetap iniin saya terus nih, ngintilin saya terus, maksud aduh. Gimana nih? Ya udahlah. Yang mana aja deh. Saya sikat aja habis dari sini ya kan ke yang ini gitu kan, cuma main ini enggak. Saya enggak main. Datang lagi lah perempuan tiba-tiba. Wah, ini siapa nih? Gede juga nih saya bilang gitu kan. Aduh. Wah, dia pengen dideketin sama teman saya. Cuma saya pakai gerakan buat tanah bang. Kita ada grup gitu kan, ada grup tongkrongan ya. Kan saya ada tuh, saya admin ya kan. Saya yang lobby. Ya kan, ada yang masukin dia. Saya bilang, ini perempuan siapa sih, bawel banget saya bilang gitu kan. Abang maaf bang ya, saya anggota baru di sini. Oh ya udah nggak apa-apa mbak, maaf mbak saya kalau agak kasar sedikit. Oh iya, ini abang yang mana ya? Saya nggak tahu mbak, saya bilang gitu kan. Oh ya udah, nanti saya ke tongkrongannya. Iya. Pas nggak lama, perempuan yang lama datang lagi. Waduh, repot ini. Udah janjian lagi sama ini kan. Akhirnya namanya saya satu grup ya, yang itu perempuan itu satu grup juga kan. Nah, dia itu nge-tag saya, bang, ngilang tadi barusan bercanda di chat sama saya, chat pribadi. Waduh, teman saya pada tahu tuh bang di situ bang. Wah, gerakan buat tanah lu ya katanya kan. Belum lihat orangnya aja udah start duluan kata temen saya gitu kan. Saya bilang aja, ikan asin nyamperin bos ya kan. Udah ketemu, wah gimana nih caranya? Yang satu saya bohongin bang, gue mau pergi, udah lu pulang aja. Nah, ini kan cewek yang satu ini yang baru nih masih ada di sini nih tongkrongan gue. Ya udah, gue deketin bang, gue bilang gini, ke jembatan dong. Di mananya? Di sini nih. Oh ya udah, nggak apa-apa nih. Ya udah nggak apa-apa, cepetan. Ya udah, gue pergi berdua sama dia. Kita mau kemana? Terserah mau kemana. Gue sih ikut aja kalau diajak sama lu. Gue bingung ya, kata gue. Ini cewek gue hipnotis apa sih ya? Kayak tolol banget nih kayaknya. Apartemen yuk, ayo. Ya udah, mau ngapain? Dia pengen nanya, lu janda apa enggak sih? Gue belak-belakan bang, namanya kayak lingkungan kayak gitu kan, gue belak-belakan aja. Gue janda. Oh ya udah, kalau lu janda, gue juga duda. Gue bilang gitu kan. Ya udah, motor lu taruh deh, kita main. Nah, main deh tuh gue. Pas main sama dia, kok gue bisa nyaman sih sama lu? Dia ngomong sendiri bang, mau ke gue. Padahal gue cuma chattingan, bercanda doang, itu bercanda biasa gitu kan. Yang lu lihat dari gue apa sih? Gue bilang gitu kan. Kayaknya yang lain kayak apa ya? Dibilang gitu kan ya. Yang lain dekil gitu. gue kan dekil, gue hitam gue gini. Nggak tahu. Gue ngeliat tuh kayak gimana gitu kan, kata dia ya. Oh, dia ngeliat mata gue ya. Gue bilang gitu kan. Dia emang kenapa? Nggak apa-apa. Gue bilang gitu sama dia tuh. Padahal gue bercanda kan. Akhirnya gue sange nih. Ya udah ayo, dia bilang gitu kan. Gue bilang, gue baru kenal ya, kayaknya baru jalan kok malah mau nih cewek. Ya udahlah, gue sikat aja tuh ya kan. Semalam nih. Besok gue pulang ya kan. Jadi gue habis kemana ya? Oh, bayar apartemen mulu nih, jangan-jangan nih.
Tapi namanya nafsu gue tersalurkan ya kan, gue puas aja gitu bang. Iya, iya. Nah, gue ketemu nih bang, temen gue lagi nih, yang temen kecil gue, dia ngeliat gue kayak, udah lu nikah lagi aja, gitu kan. Iya, gue kemarin begini kan, gue ceritain semuanya kan. Waduh katanya, penyakit lama lu keluar lagi gitu ya, dibilang gitu kan. Udahlah, lu cari aja perempuan. Ya udah gue cari dah. Kebetulan gue nih bang ketemu di aplikasi kan. Pertama gue nggak sengaja, gue buat mainan aja kali ini ya. Nggak taunya ya, gue demen nih, maksudnya gue cinta nih sama dia. Dan sekarang jadi bini gue bang. Oh, aplikasi apa bang? Dating gitu. Ya dating apps gitu kan. Pokoknya gambar kelinci apa gambar apa itu ya pokoknya. Gue nikah sama dia, gue cerita sama dia. Gue kemarin begini kan, ya kan. Tapi gue bilang, gue kalau udah punya istri, gue bakal taubat. Gue nggak bakal ngelakuin hal yang kayak kemarin. Dan alhamdulillah istri gue sekarang percaya, ya kan. Dan gue kan belum punya anak nih. Nah alhamdulillah banget bang, dikasih karunia sama Allah gitu kan. Dan gue dikasih anak bang. Betul. Iya alhamdulillah. Baru lahir sih, baru 2 bulan. Alhamdulillah. Iya. Cuma yang gue takutin, hukum tabur tuai berlaku gak sih? Maksudnya kan gue punya anak perempuan gini loh, maksudnya kelakuan gue kayak gini. Tapi gue bener-bener udah menutup diri bang, gue mau tobat. Udah gue tobat, gak bakalan gue kayak gini lagi, gak bakalan gue macem-macem, gak bakalan gue suka sama istri orang lah, apalagi sampai zina sama istri orang lagi gitu kan. Yang kemarin ya udahlah gue mau tutup buku gitu kan. Oke. Nah, kok bisa nih bang, lu udah, atau mungkin lu memang udah niat ya waktu lu kenal di aplikasi dating itu, lu udah niat? Awalnya main-main bang. Awalnya main-main. Gue mah awalnya main-main dan nggak tahu ya, mungkin kayak gue nyaman nih sama ini. Kok gue bisa, perasaan gue kok kayak beda gitu bang ke dia ini nih. Aduh gimana ya, ya udahlah, terpaksa lah gue ajakin nikah. Ternyata dia juga mau kan, dia juga statusnya janda juga kan. Ya udah pas sama gue. Oh janda juga. Dan sama-sama mau membangun rumah tangga. Iya mau membangun rumah tangga. Tapi pada saat mau nikah nih, ini perempuan yang kemarin ini nih, gue kan masih megang nomor HP gue yang lama nih. Masih sering chatting ke HP gue gitu kan. Gue mau nikah, gue berantem terus sama istri gue kan, ya kan dia tahu ini siapa nih cewek yang kemarin gini. Ya habis mau gimana, udah ketahuan ya kan. Ya udahlah gue jujur, ya udah nih gue udah jujur ya, udah terserah lu dah kayak gimana. Akhirnya juga mungkin dia sabar, akhirnya gue nikah, tapi gue punya anak. Dan alhamdulillah dia udah percaya sama gue. Ya Bang Franky, ya semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah. Amin ya Allah. Masa lalu ya, semua orang punya masa lalu bang. Ya, tapi bukan berarti masa lalu itu jadi sesuatu yang membuat kita berhenti untuk melangkah jadi lebih baik. Gitu. Dan dari sini saya tidak membenarkan kelakuannya Bang Franky pada masa itu ya, masa lalu. Apalagi istri orang gitu. Senakal-nakalnya laki-laki, lu boleh nakal tapi jangan sama istri orang. Kalau mang lu jantan, jangan istri orang. Kalau saya pribadi bang ya. Iya. Dan saya tidak membenarkan. Dan dari tayangan ini untuk penonton semua, khususnya penonton di Ahli Jejak Backpacker ya, ini adalah kisah masa lalu, masa kelam dari Bang Franky. Jadi dari sini juga selama bercerita, Bang Franky sudah menyadari bahwa itu adalah salah jalan ya. Mungkin yang namanya setan itu akan mempermudah kita untuk melakukan hal yang buruk, dan itu dipermudah sama setan. Bang Franky selalu mendapat kenalan yang ternyata itu adalah istri orang. Selalu dimuluskan. Tapi saya tidak membenarkan ya. Dari kelakuan ini saya tidak membenarkan. Saya juga bukan berarti orang yang suci, sok suci atau sok benar gitu ya.
kita boleh nakal, tapi jangan sama istri orang, gitu ya. Karena apa? Kita punya anak nanti, dan jika kita berkeluarga, gimana perasaan kita nanti, Ya. gitu kan ya. Saya harap di sini Bang Franky sudah benar-benar taubat nasuha, ya sudah tutup buku lah. Iya. Jangan diulangi lagi kelakuan-kelakuan yang dulu. Saya udah niat benar-benar ketika saya udah menikah lagi. Saya benar-benar udah cinta banget sama istri saya ya, yang sekarang, dan sampai saya sekarang punya anak. Udah Bang, nggak mau, saya udah berjanji. Janji Bang. Janji. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita tutup Bang Franky, mungkin ada pesan dan kesan terakhir nih buat nonton di rumah, atau buat diri sendiri, atau buat istri tercinta di rumah. Buat saya pribadi sih, saya bilang tobatlah selama itu masih diberi kesempatan. Yang lalu biarlah berlalu, karena itu sebagai aib, sebagai dosa besar juga buat kita. Jadi kita harus tutup semuanya, jangan sampai itu kurang lagi, karena kita sayang sama keluarga, dan kita pengen keluarga kita tuh yang sakinah, mawaddah, warohmah. Gimana caranya? Ya kita harus merubah diri, ya kan, manifestasi ya. Diri itu kita jadi lebih baik, pokoknya dekat sama Tuhan yang sekarang. Dan saya juga ngalamin kayak gitu, apes terus, bener. Itu masih di dunia ya, apalagi di akhirat ya. Kalau kita udah bertobat, mungkin kita dikasih keringanan gitu kan. Karena Tuhan kan maha pemberi taubat, ya kan, maha pengampun, maha pengasih. Dia meluk kita kalau kita mau bertobat. Mudah-mudahan teman-teman jangan sampai kayak saya gitu kan. Udah nakal-nakal, tapi jangan deh, cukup. Kasihan sama diri sendiri nantinya. Buat istri tercinta mungkin? Buat istri tercinta, aku minta maaf karena aku udah selalu, aku bukan laki-laki yang baik, belum bisa jadi imam yang baik buat kamu, tapi aku punya niat, aku bakal jadi yang terbaik buat kamu. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bang Franky. Saya harap ini bisa dijadikan contoh ya buat teman-teman baik semua, bukan contoh kenakalannya ya, tapi contoh perjalanan hidup yang akhirnya Bang Franky memutuskan untuk kembali ke jalan yang benar gitu, untuk bisa berkeluarga. Dan Bang Franky juga sudah mengakui semua kesalahannya, dan sekarang sudah benar-benar niat untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia gitu ya. Ya. Oke Bang Franky, terima kasih banyak buat waktunya. Sama-sama. Oke teman-teman, itulah cerita dari Bang Franky. Buat teman-teman semua yang mempunyai cerita unik, cerita menarik yang ingin diangkat di channel YouTube Ali Jejak Backpacker, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ali Jejak Backpacker dan Jejak Backpacker. Ini grogi nih. Iya. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ali Jejak Backpacker dan Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ali Jejak Backpacker dan Jejak Backpacker. Channel juga gak sih? Channel. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ali Jejak Backpacker dan Jejak Backpacker. Apalagi? Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ali Jejak Backpacker dan Jejak Backpacker. Like, comment, and share video YouTube kami sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Franky, terima kasih banyak Bang. Oke, sama-sama Salam Bang Andi. buat anak dari istri tercinta. Ya, nanti. Sampai jumpa.